warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Syifa Aulia Nurul Ula, NIM 1704837 dari Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian PLSP UPI Kampus Purwakarta 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa? Ya, Naka silahkan. Ya, alhamdulillah Naka, terima kasih sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Ya, apa? Ya, betul sekali, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Baik, boleh perwakilan temannya maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, kamu boleh, silahkan maju ke depan. Terima kasih Miwa sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah anak-anak, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa? Oh, hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah selanjutnya ibu akan bertanya juga kepada kalian, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ya apa? Peristiwa apa? Masa penjajahan. Ya, betul sekali, peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki subtema baru di tema 7, yaitu subtema 2 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran 1. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah? Kalau begitu, silahkan siapkan alat tulisnya ya. Dan siapkan juga buku paketnya. Jangan lupa semuanya sudah siap di atas meja. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat memahami kalor dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, dengan mencoba, siswa dapat mengetahui kalor dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Ya, anak-anak boleh dibuka halaman 80 ya. Di sana ada kegiatan Ayo Membaca. Terdapat teks berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Silahkan anak-anak dibaca terlebih dahulu ya teksnya. Baik anak-anak, apakah sudah membacanya? Baik, jika sudah silahkan simak
pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, baik anak-anak, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Selanjutnya, anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 82. Di sana ada kegiatan Ayo Berlatih. Nah, anak-anak temukan kosakata baku dan tidak baku ya dalam bacaan yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi yang sudah kalian baca di kegiatan Ayo Membaca sebelumnya. Nah, nanti arti katanya bisa kalian dapatkan atau temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa bertanya kepada ibu atau berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, pada peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, tadi kalian sudah membaca teks pada kegiatan Ayo Membaca. Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10 WIB? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, di halaman 84 ada kegiatan Ayo Membaca tentang kalor mengubah suhu benda. Bisa kalian baca ya nanti. Dan amati kegiatan apa saja yang terjadi ketika kalor mengubah suhu benda. Apakah kalian tahu apa itu kalor? Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Berikut adalah perbedaan antara kalor atau panas dan suhu. Yang pertama adalah panas. Panas adalah salah satu bentuk energi. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Satuan panas adalah kalori. Dan panas juga dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Lalu, yang kedua ada suhu. Suhu adalah besaran. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Berikut merupakan contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi. Air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru.
maka suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Selain itu, berikut contoh peristiwa perubahan suhu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat memasak air. Ayo, di sini siapa yang pernah membantu orang tuanya memasak air di dapur? Nah, pada saat kalian memasak air di dapur, air yang dingin berubah menjadi panas. Lalu, yang kedua, peristiwa perubahan suhu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah setelah melakukan aktivitas berolahraga. Biasanya, setelah kita melakukan aktivitas berolahraga, maka tubuh kita akan berkeringat. Ayo, siapa yang tahu itu merupakan contoh peristiwa perubahan suhu apa pada gambar tersebut? Ya, betul sekali, itu merupakan contoh peristiwa perubahan suhu pada sendok. Sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Lalu, contoh peristiwa perubahan suhu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah saat siang hari tubuh terasa panas ketika berjalan di bawah sinar matahari. Lalu, besi yang dibakar menjadi panas. Dan yang terakhir adalah air raksa pada termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Dan masih banyak contoh peristiwa perubahan suhu yang lainnya. Kemudian, kalor dapat menaikkan suhu suatu zat yang berdampak terhadap perubahan wujud zat. Melebur dan menguap merupakan peristiwa yang memerlukan kalor untuk meleburkan bongkahan es atau menguapkan air diperlukan kalor. Namun demikian, peristiwa mengembun dan membeku tidak memerlukan kalor, melainkan melepaskannya. Peristiwa terbentuknya embun di pagi hari merupakan contoh perubahan wujud melepaskan kalor. Begitu pula peristiwa membeku akan dikeluarkan sejumlah kalor sehingga air membeku membentuk bongkahan es. Kulkas atau lemari es merupakan penerapan peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat. Alat ini bekerja untuk mengeluarkan kalor yang ada pada air. Jadi, bongkahan es terbentuk di kulkas karena kalor pada air telah dikeluarkan oleh alat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zat dapat mengalami perubahan wujud karena adanya kalor. Dalam prosesnya, kalor itu dibutuhkan oleh zat untuk mengubah wujudnya. Namun, ada pula yang tidak diperlukan kalor alias dilepaskan atau dibuang. Kesimpulan dari materi ini adalah zat dapat mengalami perubahan wujud karena adanya kalor. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyimak sedikit video mengenai penjelasan mengenai kalor mengubah suhu benda. Nah, selanjutnya kalian tadi juga pun sudah mengamati bagaimana proses kalor mengubah suhu benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Ibu juga akan bertanya kepada kalian, contoh apa saja peristiwa kalor mengubah suhu benda dalam kehidupan sehari-hari ya? Ya, alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran materi hari ini. Ya, anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, tadi kita sudah membaca teks mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi, lalu menemukan kata baku dan tidak baku pada teks. Selanjutnya, mengisi beberapa pertanyaan yang terdapat pada teks peristiwa pembacaan teks proklamasi. Baik anak-anak, tadi kan sudah mengerjakan beberapa latihan soal. Di sini adakah yang berani untuk maju ke depan memaparkan hasil pekerjaannya? Ya, kamu mau? Boleh, 1, 2 orang ya, 1 lagi. Siapa yang berani maju ke depan? Ya, boleh. Silahkan. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berani maju ke depan. Perwakilan teman-temannya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya apa yang sudah dijawab oleh teman-temannya tadi. Yang pertama, kapan teks proklamasi itu dibacakan?
Jawabannya adalah betul sekali. Jumat pada tanggal berapa? Ya, 17 Agustus tahun 1945. Lalu, pertanyaan yang kedua, di mana teks proklamasi itu dibacakan? Tadi teman-teman kalian menjawab apa? Ya, betul sekali. Di kediaman Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Apa tadi? Temannya menjawab apa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Selanjutnya, di pertanyaan keempat, siapakah saja tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Siapa, ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muardi, lalu ada Latifendra Ningrat, Suhud, Sayuti Melik, dan Ibu Fatmawati beserta jajarannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, pertanyaannya, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Ayo, tadi apa saja katanya? Ya, yang pertama apa? Pembacaan teks proklamasi, betul. Ya, kamu apa? Betul, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lalu, susunan acara yang terakhir apa? Ya, sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Betul sekali. Wah, hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan beri tepuk tangan juga untuk teman-teman yang sudah berani memaparkan hasil pekerjaannya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai materi peristiwa pembacaan teks proklamasi, tadi kita juga sudah mempelajari mengenai kalor mengubah suhu benda. Nah, tadi seperti apa yang sudah kalian amati kegiatannya? Jadi ada kegiatan mengenai air dingin dengan air panas ya, disatukan. Yang tadinya air dingin suhunya rendah berarti ya, kalau dingin itu, dan air panas suhunya itu tinggi, disatukan maka mereka itu akan berubah juga suhunya. Air dingin bertemu dengan air panas akan berubah juga suhunya. Begitupun air panas bertemu dengan air dingin akan berubah suhunya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini? Ada? Kamu mau bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kepada anak-anak semuanya untuk merapihkan kembali alat tulisnya ya. Ditutup buku paketnya, ditutup buku tulisnya, dimasukkan lagi ke dalam tas, rapi-rapi terlebih dahulu. Dan jangan lupa sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama seperti biasanya. Baik, ketua kelasnya boleh pimpin teman-temannya ya untuk berdoa. Silahkan untuk maju ke depan. Alhamdulillah, terima kasih Naka sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena hari ini Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama. Nah, sekali lagi Ibu mohon maaf kepada anak-anak semuanya kiranya dalam perkataan maupun perbuatan terdapat kesalahan, dimaafkan ya, mohon dimaafkan ya anak-anak. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang sudah saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian PLSP UPI Kampus Purwakarta tahun 2021. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.